Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Petang sore hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, era TV digital yang akan segera mewarnai industri media penyiaran di Indonesia akan menghadirkan semangat keberagaman konten. Masyarakat di berbagai daerah di Indonesia akan lebih banyak menikmati tayangan yang sesuai dengan harapannya. Akankah keberagaman konten ini terwujud dalam pelaksanaan TV digital Indonesia? Akan kita bahas bersama Ketua KPID Jawa Timur bersama Mas Ahmad Apip Amarullah. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Mas Apip. Selamat sore Kang Andri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Kang keadaannya di sana? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya Kang ya. Kang Apip posisi lagi di mana ini? Saya lagi di Surabaya. Oh, lagi Tepatnya di Surabaya. lagi ya Baik, di rumah. Mas Apip, kita ke pertanyaan pertama, Mas Apip. Nah, ini bagaimana Anda melihat proses menuju analog switch off, terutama berkaitan dengan kesiapan daerah tentunya. Seperti apa, Mas Apip? Terima kasih Kang Andri. Jadi era TV digital ini sebenarnya masih relatif baru ya bagi masyarakat karena banyak sekali yang memahami bahwa TV digital itu dikiranya adalah TV yang terkoneksi dengan internet. Tetapi pelan-pelan terus kita lakukan sosialisasi bahwa tentu ada perbedaan antara TV digital dengan TV yang berkoneksi dengan internet. Nah, kesiapan itu tentu ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama dari sisi lembaga penyiaran atau TV lokal di Jawa Timur tentu perlu menyiapkan diri baik dari sisi infrastruktur, dari sisi SDM, perangkat, dan juga dari sisi program siaran apa yang akan dikembangkan di masa-masa yang akan datang. Lalu yang kedua adalah kesiapan masyarakat untuk menerima informasi ini sekaligus bagaimana nanti cara mereka untuk bisa mengakses TV digital setelah dilakukan yang namanya analog switch off, insya Allah pada bulan November tahun 2022 nanti. Dan yang ketiga, saya pikir adalah kesiapan dari pemerintah daerah sendiri, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, untuk ikut serta memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta berbagai macam kesiapannya, supaya nanti begitu ini benar-benar landing, bisa diterapkan dengan baik, dan harapannya adalah menghadirkan beragam multiplayer effect atau efek-efek positif yang kemudian dinikmati dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah, Mas Apip, adakah semangat untuk digitalisasi penyiaran akan mendorong terwujudnya keberagaman konten? Apa yang sudah dan akan dilakukan apa saja oleh KPID dalam mengawal keberagaman konten ini, Mas Apip? Seperti apa tanggapannya? Tentu, Kang Andri, karena memang ketika nanti di TV digital ini diterapkan, itu kan di antara benefit yang didapatkan adalah kelebihan frekuensi yang ada. Satu frekuensi atau satu kanal selama ini dipakai oleh satu channel, sementara nanti ini akan satu kanal bisa dipakai antara 6 sampai 12 channel. Nah, di Jawa Timur ini terbagi dalam 10 wilayah layanan, yang masing-masing wilayah layanan itu dikelola oleh sekitar 5 sampai 6 penyelenggara MUX. Artinya bisa dikalikan 6 kali 12, itu bisa ada puluhan channel yang akan dinikmati oleh masyarakat, dan harapannya itu akan sangat beragam. Dan prakteknya di Surabaya sendiri sudah mulai ada siaran simulcast atau siaran bersamaan antara TV analog dan TV digital, dan memang sudah hadir ada 4 channel baru yang merupakan pengembangan dari penyelenggara MUX itu, dan bisa dilihat ada berbagai macam keberagaman dari sisi segmen maupun dari sisi kualitas dan juga fokus dari lembaga penyiaran itu sendiri, sehingga apa yang diharapkan, apa yang kita harapkan di masa yang akan datang, insya Allah keragaman itu akan muncul. Dan tentu ini juga tentu membutuhkan dukungan dari regulasi yang ada. Artinya undang-undang penyiaran juga perlu segera dilakukan revisi agar ada penguatan-penguatan baik dari sisi kelembagaan KPID, KPI, maupun juga dari sisi aturan mengenai keragaman konten. Karena kalau keragaman konten yang sekarang ini, misalnya TV yang berjaringan secara nasional, itu kan ketentuannya 10%.
konten lokal setiap harinya. Nah, harapannya ada yang mengusulkan sampai 20%, terus sebagian besarnya atau bahkan kalau bisa seluruhnya itu disiarkan di jam-jam yang produktif, bukan di jam-jam yang sepi penonton atau dalam istilah lain sering disebut dengan istilah jam hantu gitu Kak Andre. Ya, baik Mas Apip. Ini berbicara mengenai fungsi dari KPI atau KPID sebagai lembaga pengawas isi siaran, apakah perlu segera dilakukan revisi P3 dan SPS sebagai pedoman bagi lembaga penyiaran untuk hadirkan konten yang berkualitas? Seperti apa, Mas? Saya pikir harusnya begitu Kang Andri ya, karena memang kebijakan baru ini kan punya dampak yang cukup besar, tidak hanya bagi masyarakat, tapi juga bagi KPI maupun KPID sendiri. Selama ini KPI ataupun KPID itu melakukan pengawasan isi siaran dengan menggunakan standar yang disebut dengan PTKSPS atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. PTKSPS ini disusun terakhir kali tahun 2012, di mana waktu itu mindsetnya adalah mindset TV analog, kira-kira begitu ya. Artinya belum kemudian mempertimbangkan berbagai macam perkembangan baik dari sisi teknologi maupun kreativitas dan beragam konten yang ada, apalagi dikaitkan dengan TV digital itu belum sama sekali. Sehingga PTKSPS tentu perlu dilakukan revisi. Namun sebelum itu harapan kita juga dilakukan yang namanya revisi Undang-Undang Penyiaran terlebih dahulu, karena salah satu rujukan utama atau konsideran utama dari PTKSPS itu kan Undang-Undang Penyiaran. Kalau Undang-Undang Penyiarannya masih menggunakan yang lama, alias tahun 2002, tentu akan ada banyak kendala-kendala atau kesulitan yang dihadapi. Tapi kalau Undang-Undang Penyiarannya sudah direvisi lebih dahulu oleh pemerintah atau oleh DPR RI, setelah disahkan baru kemudian kita lakukan revisi PTKSPS menyesuaikan atau mengadopsi berbagai macam tantangan yang ada hari ini dan beberapa tantangan di masa yang akan datang. Maka insya Allah proses pengaturan, pengawasan terhadap dunia televisi ataupun dunia penyiaran yang akan datang akan lebih relevan, akan lebih kontekstual, dan harapan utamanya adalah tentu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat sebagai pemilik sejati dari frekuensi radio yang menjadi saluran dari berbagai macam siaran televisi maupun radio ini. Ya, baik Mas Apip. Berbicara digital, ini adakah aturan-aturan yang membedakan antara digital nantinya dari analog atau digital, Mas Apip? Seperti apa? Aturannya tentu sekali lagi nanti kita harus perlu menunggu berbagai macam perubahan yang akan terjadi di Undang-Undang Penyiaran ya. Contoh kecil begini, seperti yang saya sebut tadi. Misalnya Undang-Undang Penyiaran lama itu mengamanahkan atau mewajibkan kepada lembaga penyiaran yang berjaringan secara nasional untuk menyiarkan konten lokal minimal 10%. Nah, Undang-Undang Penyiaran nanti bagaimana? Apakah tetap 10% atau dinaikkan menjadi 20%? Lalu yang kedua juga soal kepemilikan. Kabarnya di Undang-Undang Penyiaran nanti akan diatur secara lebih rinci tentang bagaimana aturan tentang kepemilikan ini, supaya semangat untuk diversity of ownership itu bisa semakin kuat di masa-masa yang akan datang. Lalu berkaitan dengan berbagai macam konten, tentu juga akan ada penyesuaian-penyesuaian. Misalnya kalau soal iklan rokok misalnya, itu kan juga ada perdebatan-perdebatan. Soal iklan dewasa juga demikian. Belum lagi berkaitan dengan iklan politik atau iklan yang lain. Itu semua nanti akan kita tunggu bagaimana hasil dari revisi undang-undang itu, dan sudah pastilah itu yang akan menjadi rujukan utama dan menentukan bagaimana nasib ataupun wajah dunia penyiaran yang akan datang. Yang jelas kita semua berharap agar industri penyiaran tetap tumbuh, berkembang dengan diiringi kualitas-kualitas yang terbaik dari lembaga penyiaran, sehingga masyarakat akan menerima tayangan-tayangan atau konten-konten yang bisa memberikan dampak positif baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Iya, baik Mas Apip, terima kasih banyak tentunya sudah bergabung bersama kita pada sore hari ini. Intinya tetap sehat terus ya Mas Apip di sana. Semoga Kang Andi dan seluruh tim Batar TV juga selalu sehat. Iya, terima kasih banyak sekali lagi Mas Apip.